Kak, Ferry ini menantu pecundang yang dikurung di gunung 5 tahun. Apa kau perlu jemput dia sendiri? 5 tahun lalu, aku menipu dan menyuruh dia naik gunung buat hindari bencana. Semua sudah berlalu. Gak ada alasan buat lanjutin pernikahan ini. Kak, omong-omong, dulu peramal bilang kau punya nasib yang sangat bagus, sangat mulia dan luar biasa. Keluarga Sandi selama ini makin sukses di bawah pimpinanmu. Tapi di umur 24 tahun ini, ada bencana besar. Kalau Ferry bisa gantiin, masalahnya beres kan? Sayang! Sayang, 5 tahun gak ketemu, aku kangen banget sama kau. Sini peluk. Kau mau apa? Singkirkan tangan kotormu. Aku cuma mau peluk istriku. Baru 2 hari nikah, aku langsung naik gunung. 5 tahun gak ketemu. Apa salahnya peluk sebentar? Kukira kau akan nyalahin aku. Aku gak nyangka. Kau lumayan tahu diri. Kenapa harus nyalain kau? Aku malah berterima kasih sama kau. Ku kasih tahu ya, di gunung ini ada dewa tua. Dia ajari aku banyak ilmu hebat. Ini, cincin ini dikasih sama dewa tua itu sebelum dia pergi. Dan bisa perintahkan 3.000 muridnya. Ya ampun, kau bodoh begini karena dikurung di gunung ya. Kak, untung yang naik gunung dulu, bukan kau. Kalau kau jadi kayak dia, keluarga kita pasti hancur. Aku gak peduli kau mikir apa. Aku sudah ajukan permohonan cerai. Setelah masa tenang selesai, kita tanda tangan surat cerai. Selama periode ini, kau boleh tinggal di sisiku sementara. Jadi pengawal. Kak, kau suruh orang udik ini jadi pengawal. Emangnya dia bisa lindungi siapa? Arya. Hah? Aku sudah memutuskan soal ini. Kau keberatan? Enggak kok. Jadi pengawal nggak masalah. Tapi soal cerai, aku khawatir kau akan menyesal. Ferry, aku dan kau kayak langit dan bumi. Cita-citaku cantik juga. Sayangnya ada yang bayar 30 miliar buat beli nyawamu. Selamat tinggal, Nona cantik. Selamat tinggal, Nona cantik. Biji kurma. Kak, ada pembunuh. Cepat lari. Kau ngapain? Menolongmu. Aku nggak percaya kau bisa hentikan seranganku. Mana mungkin? Sekarang giliranku. Hah? Kau mau apa? Jangan macam-macam. Ah! Ferry! Balikin sabukku! Itu geng Tarot, pembunuh nomor 1 di Asana. Nggak ada yang berani menyinggung geng Tarot. Siapapun kau cari masalah besar. Tarot atau apalah itu terserah. Aku ini ketua sekte Dewata. Kau pikir aku cuma sok keren? Kau berani sekali kau lakukan ini padaku. Pantatmu nungging setinggi itu. Aku nggak bisa tahan diri. Lain kali, aku akan lebih hati-hati. Oke, bagus. Kau menantang seluruh geng Tarot.
Apa kau berani kasih tahu siapa namamu? Namaku nggak akan pernah berubah. Arya Sandi dari keluarga Sandi. Kalau mau balas, silahkan saja. Kalau aku mengernyit, margaku bukan Sandi. Arya Sandi, aku sudah ingat namamu. Antara kau dan aku, salah satu dari kita akan mati. Kau, kenapa sebut namaku? Pembunuh itu cantik, tubuhnya juga bagus. Aku kenalin kau ke dia, bukannya itu bagus? Kenalan seperti itu bisa bikin mati. Kau mau aku mati ya? Sudahlah. Dia bisa ditipu sesaat tapi nggak akan selamanya. Dia kenal wajahnya, bukan sekadar nama. Tapi kalau dia datang lagi, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Bukan cuma Ferry. Aku juga ada di daftar target. Kak, kita harus gimana? Geng Tarot bisa bunuh semua orang. Mereka itu sekelompok orang gila. Mereka nggak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Kita pulang dulu. Cari tahu siapa yang bayar geng Tarot buat bunuh aku. Hah, nekat banget. Masalah barusan nggak akan kupermasalahin. Tapi kuharap sekarang kau tahu posisimu. Dan jangan melanggar batas. Kau... Kak, ini sabukku. Mereka datang, mereka pulang. Sudah ingat nanti harus gimana? Ingat. Nanti apapun yang dilakukan orang udik itu, aku pura-pura pingsan dan gak akan bangun-bangun biar dia malu. Aku mau Kaselia sadar, pecundang itu gak pantas tinggal di keluarga kita. Kaselia, gawat, tolong Nina pingsan. Cepat turunin dia. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Dokter keluarga sudah memeriksa, dia nggak bisa obati, harus cepat ke rumah sakit. Hei Ferry, bukannya kau bilang di gunung itu kau belajar banyak ilmu? Cepat periksa Nina. Dia cuma orang dari gunung. Mana mungkin mampu. Cepat bawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Ferry, tadi kau sombong banget. Kenapa? Begitu ada masalah, langsung ciut. Kalau kau memang gak sanggup, bawa saja tas murahanmu itu dan cepat kembali ke gunung. Jangan numpang di rumah kami. Kenapa buru-buru? Biar aku lihat. Bodoh banget. Mau kau ngapain juga, Nina nggak akan bangun. Kak Celia harus lihat pecundang kayak kau. Sama sekali nggak layak ada di sisinya. Nadi stabil dan kuat, nggak sakit sama sekali. Ini cuma pura-pura. Dari tadi kulihat kau cuma pura-pura. Kau bisa atau enggak sih? Kalau nggak bisa, ngaku saja jujur. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan bikin malu di sini. Aku sudah periksa. Dia memang sakit. Kondisinya cukup parah. Harus segera diobati. Kalau enggak, dia bisa mati. Ternyata memang omong kosong. Nina jelas nggak sakit. Cuma pura-pura pingsan. Tapi dia bilang penyakitnya parah. Yah, lalu harus gimana? Ayo cepat cari caranya. Tenang saja. Aku punya resep tradisional. Begitu dipakai, langsung sembuh. Tapi, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kencing anak laki-laki. Kau perjaka kan? Air. Kencing anak laki-laki. Bajingan ini mau ngapain? Kau menghina siapa? Aku sudah nggak perjaka. Kau masih muda, masih perjaka kan? Aku sudah nggak lagi sejak kelas 3 SMA. Dengar Julio. Nanti kasih aku penjelasan. Kau Aku perempuan. keluarga besar kayak kalian, gaya hidupnya sangat kacau. Jadi harus andalkan aku. Iya, mau ngapain? Bajingan ini mau ngapain? Kau mau ngapain? Menolongnya. Tolong ya tolong saja. Kenapa buka resleting segala? Jangan banyak omong, ini darurat. Cuma air kencing yang bisa selamatin dia. Resletingnya nyangkut. Sayang, bantu aku buka resletingnya. Ayo cepat, ini demi nyawa adikmu. Jangan harap. Bajingan ini beneran mau buka celana. Saya mau keluarin sesuatu. Apa yang mau dia keluarin? Ini. Gimana kalau ke rumah sakit saja? Kalau ke rumah sakit nanti terlambat. Sudah kebuka.
Nina, kakak iparmu akan menolongmu. Aku sudah sembuh. Aku nggak butuh diselamatin. Jangan dekat. Kok kau tiba-tiba bangun? Kenapa lari? Air kencing perjaka 20 tahunan sepertiku itu penuh energi. Meski kau sehat-sehat saja, bisa bikin awet muda dan kuat. Cepat terima ini. Aku nggak mau air kencingmu. Kak, cepat selamatin aku. Aku sudah datang. Cepat. Aduh, aku jamin pasti sembuh. Kalian ngapain? Bu, dia mau semprot aku pakai kencingnya. Oh, bagus. Ferry, kau cuma menantu pecundang gak tahu diri. Baru pulang sudah berani ganggu putriku. Bibi Elis. Bibi, aku suaminya Celia. Kalau aku pecundang, terus Celia apa? Istri pecundang. Aku gak bilang begitu. Lalu, tadi kau panggil aku apa? Bibi. Apa kau mau kupanggil manis? Aku sih nggak malu, tapi apa kau nggak malu? Sudahlah, Ferry. Kau cuma menantu yang numpang sama kami. Meski sudah nikah sama Celia, itu nggak mengubah fakta kalau kau cuma pungguk merindukan bulan. Hah? Lihat dirimu, lalu lihat Celia. Apa kau layak untuknya? Memang benar, aku ini ganteng luar biasa. Meski Celia wajahnya cantik, badannya masih kurang. Sebenarnya dia masih belum layak untukku. Apa kau bilang? Badanku kurang? Masih nggak layak untukmu? Sayang, gak usah minder. Ukurannya memang gak besar, tapi intinya masih bagus. Waktu aku di gunung, aku belajar teknik pijat. Nanti ku coba ke kau. Masih ada potensi buat berkembang lagi. Kau ganggu kakakku. Ferry, ku bunuh kau. Ribut terus. Memalukan sekali. Semuanya masuk. Celia, sekarang kau yang urus keluarga ini. Kau harus lebih tenang. Kalau enggak, gimana aku bisa tenang? Buat serahkan seluruh keluarga ini ke tanganmu. Maaf, kakek. Kakek, sebenarnya aku dan Kak Celia diserang pembunuh geng Tarot di jalan saat kami pulang. Sampai sekarang masih takut dan juga belum tenang. Apa? Geng Tarot? Para pembunuh itu nggak akan berhenti sebelum berhasil. Tuan Aldi, apa mungkin ada yang tahu kau sakit dan sengaja menyerang keluarga Sandi? Sebelum aku mati, jangan harap mereka bisa sentuh keluarga Sandi. Ayah, lihat. Ini ginseng 1000 tahun yang kubeli seharga 40 miliar. Kalau makan ini, dijamin langsung sembuh dan sehat sampai 99 tahun. Lumayan juga, Juna. Kau cukup perhatian. Sayang, pamanmu kaya banget. Beli lobak kering aja sampai 40 miliar. Ngomong apa sih kau? Ini ginseng 1000 tahun. Lobak kering apanya? Ayah, tenang dulu. Jangan marah. Dia itu cuma menantu numpang. Masih saja sok jago. Dia paham apa sih? Kalau nggak paham, jangan asal bicara. Paman Juna urus bisnis obat-obatan di perusahaan. Nggak mungkin dia ditipu pakai lobak kering. Orang yang tenggelam biasanya justru bisa berenang. Lagi pula, teknik pemalsuannya memang lumayan rapi. Kalau dia ketipu, wajar saja. Cukup, Ferry. Kalaupun kau mau cari perhatianku, jangan asal bicara kayak gini. Paman Juna, katanya ini palsu kan? Tunjukkan ke dia gimana caranya. Bedain ginseng asli dan palsu. Oke, kalau begitu aku berbaik hati ajari kau cara mengenali ginseng. Lihat, pertama lihat akar halusnya. Ini disambung pakai akar ginseng asli. Akar kayak gini harganya murah. Ternyata memang sambungan. Jangan percaya omong kosongnya. Warna ginseng ini nggak sama. Lihat warnanya ini. Ini diwarnai. Tapi baunya nggak mungkin dipalsukan kan? Koki rumah ada nggak? Malam ini aku mau makan sup ayam ginseng tanpa ginseng. Di situasi begini kau mau makan sup ayam? Kau cuma menantu numpang, berani-beraninya pesan menu.
Di dunia ini mana ada sup ayam ginseng tanpa ginseng? Ini semua omong kosong. Tuan Arya, itu gampang kok. Di toko bumbu ada aroma ginseng buatan 60.000 seember. Satu tetes saja, bau ginsengnya langsung semerbak. Buat tipu orang bodoh. Ginseng? Aroma buatan? Paman Juna, kaulah orang bodoh yang ketipu. Juna, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, aku juga nggak tahu aku ketipu. Kau sudah kerja di bidang ini 20 tahun lebih, bisa-bisanya masih tertipu. Bodoh. Bodohnya benar-benar kelewatan. Kakek! Ayah. Kakek, jangan terlalu emosi. Aku akan suruh orang cari orang yang menipu Paman Juna. Kakek lagi kurang sehat, jangan sampai marah. Jadi atau enggak? Nggak usah. Kalau kau bicara lagi, hari ini kupecat kau. Hei, kau bisa tahu ginseng palsu yang menipu Paman Juna? Kau beneran bisa ilmu pengobatan? Bisa. Aku ini seenggaknya setara tabib legendaris. Tadi aku buka celana, penyakit adikmu langsung sembuh. Diam kau, jangan sebut itu lagi. Kalau bahas lagi, aku bunuh kau. Zaman makin rusak. Aku selamatkan kau, tapi balasannya gini. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau kau bisa obati, cepat periksa kakekku. Buat apa aku periksa? Kalau pria tua ini mati, istriku bisa dapat warisan. Itu termasuk harta dalam pernikahan. Setelah itu, kalau kami cerai, aku dapat uang juga. Menolong dia sama saja menjauhi uang. Kau Ayah, aku sudah panggil Master Danu. Pelan-pelan. Ayah kenapa? Bu, pas banget kau datang. Penyakit kakek kambuh. Cepat periksa dia. Master Danu itu tabib nomor 1 di Ganan. Sudah banyak orang yang dia obati. Aku susah payah undang dia ke sini. Ayah, biarkan dia periksa. Pasti langsung sembuh. Master Danu, tolong cepat periksa kakekku. Tenang saja. Kalau aku sudah datang, aku pasti selamatkan nyawa pria tua ini. Kau ini nggak tahu diri ya? Kalau nggak bisa obati, jangan berdiri di sini mengganggu orang. Paham nggak? Sana minggir. Anak muda, kau juga paham pengobatan? Cuma paham sedikit. Buat orang yang kurang ajar, aku juga sedikit paham bela diri. Kau mengancam aku ya? Ferry, ngapain kau kesini? Kau nggak punya tempat di keluarga ini. Jangan mimpi bisa jadi menantu di rumah ini. Aku dan anakmu nikah secara resmi. Kalau bukan keluarga, lalu aku ini apa? Celia, kau belum jelasin ke dia. Masa 5 tahun sudah selesai. Buat apa kau bawa sampah nggak berguna ini? Konyol sekali. Bu, waktu kami pulang tadi, ada kejadian tak terduga. Makanya dia ikut pulang. Lagi pula, perkara cerai masih harus tunggu masa tenang. Selama periode ini, aku mau bawa dia bersamaku buat jadi pengawal. Kalau begitu, dia harus tahu diri. Begitu masa tenang selesai, langsung pergi dari sini. Master Danu, maaf ya, sampah keluarga kami buat Anda terganggu. Sudahlah, ku periksa dulu kondisi beliau. Anak muda, kau harus rendah hati dan hati-hati. Kau boleh berdiri di samping. Banyak lihat, sedikit bicara. Kau lagi beruntung. Bisa melihat Master Danu dari dekat, itu sesuatu yang jarang dialami orang lain. Belajar yang benar. Tuan, ku periksa nadinya dulu ya. Baik.
Di tubuh Tuan banyak racun mengendap. Energi dinginnya berlebih, bikin aliran napasnya tertutup. Buatku, ini bukan masalah besar. Masih bisa selamat. Kalau Master bisa selamatkan keluarga Sandi, akan beri imbalan besar. Enggak masalah. Setelah aku sembuhkan Anda, baru kita bahas soal bayaran. Lihat, itu baru orang hebat. Kau nggak paham apa-apa tapi lagaknya sok pintar. Konyol banget. Saranku, cepat hentikan dia. Kalau enggak, Tuan bisa mati. Ilmu Master Danu yang terbaik di Ganan. Demi jaga harga dirimu, kau malah fitnah orang lain. Aku kecewa. Anak muda, ilmu pengobatan tradisional itu luas. Kalau kau nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa. Belajar dan perhatikan baik-baik ya. Kesempatan kayak gini jarang ada. Ini. Ayah, Kakek. kakek, Master Danu, kakekku kenapa? Kenapa dia muntah darah? Ini harusnya nggak gini. Katanya aku harus lihat dan belajar. Belajar tusuk jarum kayak kau, sampai aliran darah terbalik dan muntah 3 liter darah. Itu nggak bisa aku pelajari. Master Danu, jangan panik. Santai saja. Coba tusuk sekali lagi. Aku dan ibu mertuaku sepemikiran, masih suruh tusuk lagi. Kau doain orang tua ini cepat mati. Benar juga, kalau cepat mati, kita bisa cepat bagi warisan. Ferry, kau nggak bantu, bisa nggak jangan nyinyir? Kok kondisinya aneh. Aku ganti metode tusuk dan coba lagi. Kali ini pasti gak salah. Tuan, kalau kau tusuk lagi, nyawa beliau bisa melayang karena dirimu. Diam kau. Ilmuku gak bisa diragukan orang gak jelas. Kalau kalian gak percaya aku pergi sekarang. Ferry, kalau kau bicara lagi, ku suruh orang usir kau. Sudahlah, sekarang aku paham. Ternyata keluarga ini cuma mikirin warisan. Master Danu, abaikan pecundang itu. Lanjutkan pengobatannya. Sayang, cepat telepon. Telepon siapa? Mau hubungi siapa? Krematorium. Orang tua ini statusnya tinggi. Masa nggak mau pesan kremasi kelas VIP dulu? Kau! Gak bernapas. Kakek beneran gak bernapas. Master Danu, kau tabib nomor 1 seprovinsi. Kau baru ditusuk 2 kali, mertuaku langsung mati. Ini aku anak muda. Tadi kau terus berusaha hentikan aku. Sebenarnya kau sudah tahu dari awal kan? Coba turun tangan, selamatkan kepala keluarga Sandi, anak muda. Aku nggak bisa. Kau nggak bisa? Katakan padaku, apa maksudmu? Apa aku segabut itu? Pria tua itu apa hubungannya sama aku? Sekeluarga ini ngomelin aku seolah-olah aku salah besar. Sekarang mau minta bantuanku? Kau kira aku semurah itu? Ferry, kau menantu di keluarga ini. Kalau dikasih kesempatan, manfaatin kesempatan itu. Sekarang aku jadi menantu lagi. Tadi kan kau bilang aku pecundang yang mimpinya ketinggian. Dengan sikap gini, aku nggak mau bantu. Tahu? Ferry, kalau kau ada solusi, tolong selamatin kakek. Aku janji, mulai sekarang kami nggak akan sembarangan usir kau. Suruh ibumu minta maaf yang tulus. Bu, minta maaf. Aku harus minta maaf ke dia. Sekarang bukan waktunya marah-marah. Ibu mau lihat kakek mati. Maaf. Hah? Kau bilang apa? Anginnya kencang, aku nggak dengar. Aku bilang, maaf, kau dengar? Kalau dari tadi gini kan beres. Di sini, siapa yang masih perjaka? Maksudmu apa? Pakai air kencing anak lagi? Selamatin kakek juga perlu air kencing anak? Hah? Kau bercandanya kebangetan. Dengan kondisi kakekmu sekarang, air kencing anak itu malah paling ampuh. Tapi, kalau memang nggak ada ya sudah. Tuan, ku ajari kau beberapa hal. Aku sebut titiknya, kau tusuk.
Aku kalau sampai salah tusuk. Kau tadi hampir bunuh orang. Sekarang ku kasih kesempatan buat perbaiki. Perhatikan baik-baik, jangan banyak bicara, yang penting kerja. Iya. Saluran jantungnya rusak. Organ lain kena dampak. Tusuk dulu, titik ulu hati setengah. Dada atas, lekukan bawah leher, tusuk penuh. Aliran darah terbalik, lancarkan, jangan ditahan. Tusuk di perut sedalam 3 cm. Lalu titik dada atas, dada tengah, dekat ketiak, sedalam 3,5 cm. Hidup lagi, kakek hidup lagi. Senior, kau sangat hebat. Jangan heboh, belum selesai. Dia bisa saja pingsan lagi. Kalau napasnya putus lagi, dia nggak bisa selamat. Tuan Aldi, kau takut sakit? Saat aku 12 tahun, aku kerja kasar di pelabuhan. Dulu kakiku pernah dipatahin orang. Alisku nggak berkerut sama sekali. Sakit begini bukan apa-apa. Oke. Sakit banget. Kakek, waktu kakimu patah, alismu nggak berkerut. Sekarang nggak tahan. Itu kan dulu. Kenapa sekarang sakit banget? Itu karena kau keras kepala. Sebenarnya, aku punya metode tusuk jarum lain yang sebenarnya nggak sakit. Tapi kulihat kau nggak takut sakit sama sekali. Jadi aku pakai metode yang sakit. Kau ini. Sudahlah. Setelah istirahat 10-15 hari, harusnya sudah pulih. Senior, dengan kondisi Tuan Aldi sekarang, apakah ada pantangan makannya? Kalau aliran darah terbalik, nggak ada pantangan makan. Oh ya, kakek, hindari godaan wanita. Selama periode ini, jangan buang energi priamu. Bocah. Aku ini 82 tahun, niatnya ada. Tetapi tenaga sudah nggak ada. Senior. Sudahlah, jangan panggil aku senior terus. Kau punya kemampuan, tapi belum banyak. Kalau kau praktik di luar, harus lebih rendah hati. Baik. Apa aku boleh jadi murid Anda? Jangan terlalu anggap dirimu hebat. Kau terlalu bodoh, nggak bisa jadi muridku. Pulang saja. Senior. Kaselia. Ini cuma bercanda, kan? Pecundang itu beneran paham ilmu pengobatan. Air kencing anak laki-laki itu bisa memperkuat energi. Jangan-jangan aku melewatkan harta karun. Jangan bicara lagi. Omong kosong. Menurutku, itu karena 2 tusukan Master Danu yang sebelumnya. Efeknya baru muncul belakangan. Dia cuma kebagian untung di akhir. Tapi Master Danu saja mau jadi muridnya. Ini. Kakek, istirahat di sini dulu. Aku keluar dulu. Oke. Halo Nona. Bajingan, beraninya kau menipuku. Dia bukan Arya Sandi. Lihat saja kubunuh kau. Soal kakek, makasih. Makasih buat apa? Kau pikir dengan bilang makasih, bisa manfaatin aku gratis? Apa maksudmu? Mana imbalannya? Itu kakekmu sendiri, orang penting di keluarga Sandi. Aku udah selamatin dia dari maut. Keluarga kalian kaya raya. Masa iya aku nggak dikasih apa-apa? Mau bahas uang sama aku? Kalau nggak bahas uang, terus apa? Bahas perasaan. Apa di keluarga kalian ada yang peduli sama aku? Sudahlah. Bilang saja, kau mau apa? Kenapa wajahmu ceberut gitu? Kondisi kakek kan masih belum stabil. Bisa saja nanti kalian butuh aku lagi. Pikir dulu baik-baik sebelum bilang ke aku. Oke, bilang saja, kau mau apa? Aku akan penuhi semuanya. Si kamu itu kenapa sih? Soal begini, kau seharusnya belajar dari ibumu. Lihat cara dia bersikap ke Tuan Danu. Dia hampir mau sujud minta ampun ke dia. Sekarang lihat dirimu. Apa ini masuk akal? Maaf, sikapku kurang sopan. Anda butuh apa? Katakan ke aku. Aku akan turuti semuanya. Nggak banyak, 20 miliar. Permintaanmu banyak banget. Jangan mimpi kau. Dasar rakus, sayang sekali. Kau itu nggak punya waktu lagi. Jangan kebanyakan mikir. Uang ini buat beli nyawamu. Di rumahmu ada pembunuh bayaran. Kau percaya nggak? Apa dia tahu soal aku? Gak mungkin. Wajahku belum pernah kelihatan. Gak mungkin dia kenal aku.
Jangan asal bicara. Aku nggak percaya sama sekali. 20 miliar nggak bisa, yang lain aja. Pelit banget sih. Pelayan ini cantik juga. Sini, sini. Badannya juga bagus. Kasih dia ke aku saja. Nanti malam suruh dia temani aku tidur. Ferry, jangan mimpi. Cemburu ya? Kalau begitu, kau saja yang temani aku. Dasar mesum. Mesum. Sayang, walaupun dia cuma pelayan, kau nggak bisa asal main pukul. Bukannya ini salahmu juga. Maaf, aku nggak berniat memukulmu. Gak apa-apa. Ini, anggap saja ganti rugi untukmu. Aku beneran minta maaf. Ternyata dia baik juga. Ini terlalu mahal. Nggak aman kalau kau simpan. Biar aku yang simpan. Cowok brengsek, lihat saja nanti. Aku pasti akan bunuh kau. Paman Juna sama Bibi Elis mana? Mereka lagi cari penipu ginseng itu buat balas dendam. Sudahlah, nggak usah tunggu mereka. Ayo makan. Makan, cepat makan. Aku sudah racuni makanan itu. Kau akan mati keracunan. Ferry, kau ini kenapa sih? Keluarga kalian sajikan makanan ini buat sambut menantu yang 5 tahun nggak pulang? Mana abalon? Mana teripang? Mana lobster? Satu pun nggak ada. Aku nggak mau makan. Cuma menantu numpang. Duduk di meja makan saja sudah bagus. Masih berani minta menu. Menantu numpang tetap menantu. Pokoknya aku nggak mau makan ini. Yang suka silahkan makan. Kalau tahu begini, mending aku di gunung, nggak usah balik. Aku nggak percaya. Di gunung bisa makan enak apa sih? Paling makan roti jagung tiap hari. Maaf ya, sekarang zaman modern, ada jasa kirim ekspres. Abalon hitam sebesar baskom. Teripang sebesar lenganku. Lobster semeter lebih itu makananku tiap hari. Omong kosong. Kau pernah lihat makanan semewah itu? Asal bicara. Aku juga mau coba lobster 1 meter. Meski keluarga Sandi kaya, kakek punya aturan keluarga. Jangan boros dan pamer. Nina, makan yang benar. Makanan di rumah cuma ini. Mau makan ya makan. Nggak mau ya keluar. Kak, memang harus begini. Biar dia paham aturan. Dengar nggak? Mau makan ya makan. Nggak mau ya pergi saja. Jangan duduk di meja makan lagi. Lebih baik kau pergi dari rumah ini. Kalian semua sengaja menyerangku ya? Oke, aku nggak makan. Kalian juga jangan makan! Beracun! Ada apa ini? Jangan-jangan dia tahu. Nggak mungkin. Mungkin cuma kebetulan. Ya ampun, makanan di rumah kok bisa beracun? Makanannya sudah buruk, ditambah racun pula. Aku nggak tahan tinggal di rumah jelek ini. Kau menantu yang cuma bisa numpang makan. Kenapa bisa ngomong gitu? Makanan ini memang beracun, orang lain nggak boleh bilang. Kau semua nggak lapar, aku lapar banget. Makanan di sini nggak bisa dimakan. Aku akan suruh orang beli di luar. Kau saja. Pergi beliin aku abalon teripang lobster besar. Abalon yang sebesar baskom. Teripang setebal lenganku. Lobster lebih dari 1 meter. Aku sudah ngumpet. Kau bisa nemuin aku. Aku suka mukamu. Kenapa? Kau keberatan? Aku... Memangnya siapa namamu? Kok aku nggak ingat pernah ketemu kau? Aku akan beliin barang buat Tuan. Kak Celia, di rumah kita ada pelayan kayak dia. Mungkin dia baru datang. Kau nggak urus rumah. Wajar kalau nggak tahu. Ferry, sekarang makanan di rumah sudah diracun orang. Semua orang bisa dicurigai. Tapi kau suruh orang keluar beli barang.
Aku kebal racun. Mau diracun pun percuma. Kebal racun? Kenapa kau nggak bilang tubuhmu sekeras baja? Kau memang benar. 3 tahun lalu aku berhasil mencapai tubuh kebal. Celia, apa selama di gunung dia jadi makin bodoh? Apa yang terjadi? Makanan di rumah diracun orang. Iya, kakek. Aku suruh orang selidiki. Kakek istirahat saja. Orang yang masuk rumah dan mau bunuh kita. Gimana aku bisa tenang? Cepat hubungi Theo, dia murid utama. Dewa Perang Negara Loka bisa lindungi keluarga Sandi. Benar itu Celia. Theo itu kuat dan berpengaruh. Lagi pula, dia suka sama kamu. Kalau kau panggil dia, dia pasti datang. Apa maksudnya ini? Selingkuh pun nggak disembunyiin. Sialan. Sejak ketemu Ferry itu, aku nggak pernah tenang. Dia anggap aku pelayan beneran. Si brengsek satu itu. Inka, Tuan, penyewa kita sudah nggak sabar. Kapan kau akan selesaikan misi? maaf Tuan, aku memang lagi ada masalah. Tolong bilang ke organisasi buat bantu aku sedikit. Aku janji, pasti bisa bunuh Celia. Kau perlu organisasi bantu apa? Aku perlu beli abalon sebesar baskom. Abalon? Sebesar apa? Sebesar baskom? Iya. Lalu teripang setebal lengan. Lalu lobster 1 meter. Inka, kau kira organisasi ini apa? Restoran atau kolam permintaan? Bukan begitu, Tuan. Aku lagi dipersulit orang. Kalau aku nggak penuhi semua syarat itu, aku nggak bisa sembunyikan identitas dan menyusup di keluarga Sandi. Apalagi meracuninya. Tolong organisasi bantu aku kali ini. Barang-barang yang kau minta, itu keterlaluan. Aku cuma bisa ajukan ke organisasi. Akan diusahakan secepatnya. Tapi kalau setelah ini, kau tetap nggak bisa selesaikan misi, kau tahu akibatnya. Lalu, biaya beli semua itu akan dipotong dari gajimu. Baik. Aku nggak salah bilang. Kau juga nggak salah dengar. Abalon harus sebesar baskom. Teripang harus setebal lengan. Dan yang terpenting, panjangnya lobster harus 1 meter lebih. Betul. Berapapun harganya, beli. Kirim lewat udara, antar pakai drone. Aku mewakili keluarga Sandi memberi salam pada Jenderal Theo. Kalau keluarga Sandi ada masalah, aku harus turun tangan. Tenang saja Tuan Aldi, siapapun yang ganggu keluarga Sandi berarti cari masalah sama aku. Aku gak terima. 30.000 pasukanku gak akan diam saja. Kami gak terima! Kami gak terima! Kami gak terima! Punya kemampuan dan latar belakang, tahu cara bicara. Itulah menantu yang menurutku sempurna. Beda sama sampah itu. Lihat mukanya saja bikin kesal. Sayang sekali, putrimu sudah nikah dan jadi istriku, ya kan? Gak senang juga percuma. Kau? Celia, katanya kau cari aku, jadi aku datang. Makasih sudah peduli, tapi ini urusan keluargaku. Aku bisa urus sendiri. Kau bisa urus? Gimana caranya? Mengandalkan pecundang desa ini? Kalau gitu, keluarga kita hancur. Aku kenal hampir semua anggota keluarga Sandi, tapi orang ini kelihatan asing. Kau tanya aku? Aku suami wanita idamanmu yang tidur sekasur tiap malam. Di negara ini, gak ada yang berani bicara begini ke aku. Sekarang ada kan? Lagi pula, aku cuma bilang kenyataan. Kau mau lihat buku nikahnya? Kalau ada urusan, kita bahas di dalam. Aku baru ingat. Kau yang nikah palsu sama Celia 5 tahun buat hindari ramalan sial. 5 tahun lalu aku bertempur di perbatasan. Kalau enggak, ramalan sial itu gak ada artinya buatku. Terus apa gunanya? Yang nikah sama wanita idamanmu dan tidur sama dia adalah aku. Celia mana mungkin mau tidur sama kau? Kau nggak percaya? Terserah kau. 10 bulan lagi, saat anak kami sudah lahir, nanti aku pasti undang kau ke pesta 1 bulan. Ferry,
Pintar bicara juga percuma. Pria itu bicara pakai bukti, dan aku bisa membunuhmu dengan mudah. Theo, ini rumahku. Kalau kau mau bantu, aku sangat berterima kasih. Kalau nggak bisa bantu, lebih baik kau pergi. Pengecut yang sembunyi di balik wanita gak pantas dibandingin sama aku. Tuan, barang yang Anda minta sudah kubeli. 7,6 miliar, harganya sampai 7,6 miliar. Bajingan, untungnya itu sudah aku campur racun 10 dosis. Kuracuni kau sampai mati. Wah, abalon sebesar ini. Yang tebal banget itu apa? Teripang laut. Ternyata ada teripang sebesar ini. Ya ampun, lobster semeter lebih. Ini harganya berapa? Memang benar, barang-barang ini belum pernah kulihat. Memang kelas atas. Sudah kuduga kau pasti bisa. Kau pasti berusaha keras. Habis berapa? Biar istriku ganti uangnya. 6. Nggak bisa, sekarang aku cuma pelayan. Mana mungkin punya uang buat beli semua ini? Nggak usah. Yang penting Tuan senang. Dengar itu? Semuanya dengar. Lihat kesadarannya, cara berpikirnya. Kalau gitu, aku terima. Sayang, kaki lobster ini besar banget. Ayo coba. Makan, cepat makan. Semua orang harus makan juga, biar kalian keracunan bareng. Aku ragu sama makanan dari luar, nggak berani makan. Kalau nggak mau, nggak usah dipaksa. Sayang banget, padahal enak. Jangan sungkan. Kalau mau makan, makan saja. Semuanya, ayo. Mending kita lupakan saja. Kalau keracunan lagi gimana? Kami nggak berani makan. Nyawa kami itu berharga. Nggak kayak orang desa yang nyawanya nggak berharga. Baru lihat makanan enak langsung nggak mikirin nyawa. Terserah kau saja. Nanti jangan ngiler. Ambillah. Soalnya kamu tamu. Jangan bilang keluarga Sandi nggak menyambut tamu dengan baik. Aku belum pernah makan lobster sebesar ini. Kau tahu sopan santun. Tapi jangan sok-sokan ngomong seolah kau keluarga Sandi. Kau cuma menantu numpang. Ini aneh. Kayaknya rasa ini aneh. Lobster sebesar ini pasti beda sama yang kecil. Kayaknya kau belum pernah makan makanan mewah, jadi nggak tahu. Aku sudah coba semua makanan mewah. Aku cuma bilang rasanya kayak dimasak dengan baik. Makanlah, cepat makan. Nanti racunnya muncul. Dan aku akan habisi kalian semua. Kak, aku lapar. Kita semua belum makan. Celia, ini enak banget. Cobalah sedikit. Nggak usah. Aku sudah suruh orang masak. Kak, kau cuma kasih kami mie instan. Gak mungkin. Sudah selama ini, harusnya racunnya sudah beraksi. Jangan-jangan organisasi kasih racun kadaluarsa. Gak bisa. Aku harus coba sendiri. Tuan, aku boleh makan sedikit? Tentu saja boleh. Kalau mau makan saja, masih banyak kok. Sini, kaki ini tebal. Ini buatmu. Terima kasih, Tuan. Ini nggak beres. Racunnya belum kadaluarsa.
Aku nggak mau makan lagi. Mau tahu kenapa? Karena menantu numpang dan pelayan itu makan abalon dan lobster. Tapi aku makan mie instan. Aku nggak mau. Betul! Aku juga mau makan enak. Mereka sudah makan gak kenapa-napa, berarti gak beracun. Kalau begitu, kita makan saja. Ini nggak beres. Hah? Nggak beres. Makanan ini nggak beres. Jangan gerak. Ini beracun. Ini. Tenaga dalamku kuat. Masih bisa kutahan. Racun dosis segini. Kalau orang biasa kena sedikit, pasti mati. Ini memalukan, sangat memalukan. Buka pintunya. Cepat buka. Jangan masuk, kalau nekat akan kulawan kau. Aku nggak tahan lagi. Ferry, kok bisa begini? Aku nggak tahu. Mereka keracunan, kenapa kau baik-baik saja? Aku kebal racun. Aku lihat mereka makan senang banget. Aku pikir mereka juga kebal racun. Wah, jangan-jangan kalian nggak kebal racun, tapi masih berani makan. Itu memang hebat. Aku angkat tangan. Ferry, kau bajingan. Kau sengaja. Nggak kuat. Aku nggak tahan. Mau meledak. Mau meledak. Tahan dulu sebentar, aku suruh orang ambil obat. Obat buat apa? Toilet. Toilet di mana? Sudah mau keluar. Lantai 2, di lantai 2 ada. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku kasih peringatan ya, jangan lari terlalu cepat. Nanti bisa... Sudahlah, kayaknya aku telat ngasih tahu. Kau nggak jadi ke toilet. Nggak usah. Bau banget, bau banget. Masa sih? Murid utama, Jenderal Perang Garis Depan, buang air di celana. Memalukan, benar-benar memalukan. Jangan mendekat. Yang mendekat akan kubunuh. Theo, nggak perlu segitunya. Aku suruh Arya ambilin celana buatmu. Diam. Ferry, lihat saja nanti. Aku pasti akan balas dendam padamu. Niatku baik ajak dia makan enak. Kenapa dia dendam sama aku? Ferry, guru Theo itu dewa perang. Kalau kau menyinggung dia, dia nggak akan lepasin kau. Kau peduli sama aku? Aku cuma nggak mau masalah makin besar. Masalah di rumah sudah bikin aku pusing. Kalau ada masalah, ya diatasi. Aku orangnya nggak takut ribet. Larinya lumayan cepat. Kakek, pembunuhnya sudah kabur. Rumah harusnya aman untuk sementara. Aku harus cepat balik ke kantor. Aku takut dia akan menyerang perusahaan karena gagal bunuh kita. Pergilah, biar rumahku yang jaga. Punya uang memang enak. Kursi ini nyaman banget. Hari ini, aku mau dengar laporan divisi bisnis soal keuangan kuartal ini. Batalin semua jadwalku yang lain. Keluar. Baik, Oh, kalau ada yang datang, bilang aku nggak ada. baik. Pak Edo, Pak Riko, Pak Udin. Kalian masing-masing penanggung jawab 3 lini bisnis grup. Perusahaan sebentar lagi akan umumkan laporan keuangan kuartal 2. Sekarang kalian masing-masing laporkan kondisi bisnis kalian. Pak Edo, silahkan kau dulu. Bisnis kosmetik yang kau pimpin, pendapatannya naik, tapi labanya malah turun. Kenapa bisa? Soalnya harga bahan baku terus naik. Lalu kami juga kembangkan 2 produk baru. Biaya awalnya cukup besar, jadi itu juga menekan laba kami. Nama Edo Jaka, aset 460 miliar. Sumber pendapatan terima suap dari pemasok korupsi dana riset. Bukti di saku meja ada ceknya. Berapa gaji bulananmu?
Hei orang desa, kau paham apa sih? Kami para eksekutif, gajinya dihitung per tahun, kau tahu? Berkat Bu Celia, gajiku per tahun 2,4 miliar. Aku hitung, setahun dapat 2,4 miliar. Kau butuh 192 tahun gak makan gak minum buat bisa punya aset 460 miliar yang kau punya sekarang. Kau ini bicara apa sih? Apa maksudmu 460 miliar? Aku nggak paham. Ferry, ini di kantor, bukan di rumah. Jangan sembarangan. Kenapa? Kau nggak percaya orang lama yang bantu bangun perusahaan ini ternyata pengkhianat? Aku percaya sama sifat Pak Edo. Aku suka sikap keras kepalamu. Semoga terus begitu. Mau apa kau? Lepaskan tanganmu. Cek, 16 miliar. Tintanya belum kering. PT Guri, ini pemasok kita. Kebetulan kau yang urus kerjasama. Pak Edo, kau berani mengkhianati perusahaan. Ini fitnah. Dia memfitnahku. Padahal aku percaya sama kau. Fitnah atau bukan, jelaskan saja ke polisi. Pengawal, bawa Pak Edo keluar. Selidiki transaksi bisnisnya beberapa tahun terakhir. Simpan semua bukti dan serahkan ke polisi. Jangan Bu Celia, aku sadar aku salah. Aku hilaf waktu itu. Tolong maafkan aku. Kalian berdua juga. Bu Celia, aku mengaku suka intip pakaian dalam staf wanita. Aku juga punya simpanan. Tapi aku nggak berani korupsi atau terima suap. Aku juga. Iya, aku memang suka pria. Tapi itu kan nggak melanggar hukum. Memang nggak melanggar hukum, tapi bikin orang takut. Cepat keluar, keluar. Semuanya keluar. Pergi dan siapkan laporan tertulis buatku. Kuharap kalian bisa bekerja dengan benar. Kalau enggak, kalian akan rasakan apa yang dirasakan Edo. Iya. Ferry, aku... Jangan sok tersakiti gitu. Yang difitnah itu aku. Sekarang aku paham. Suami sendiri kalah sama orang luar. Itu karena pola pikir lamaku. Dari mana kau tahu kalau Edo bermasalah? Kau mau tahu? Cium dulu, nanti ku kasih tahu. Ini kantor CEO kami. Jangan sembarangan masuk. Bukannya kau bilang Bu Celia lagi nggak ada? Bu Celia, beginikah cara negara Roka memperlakukan tamu? Kau keluar dulu. Pak Radi, aku sudah bilang, aku nggak ada niat kerjasama dengan kalian. Tolong kalian jangan ganggu kami lagi. Tony, bawa orang-orang dari negara Inggo ini keluar dari perusahaanku. Kak Celia, jangan sekeras itu. Kami datang ke sini membawa niat baik kerajaan Inggo. Apa gunanya kau nyusahin kami? Ferry, kenapa kau balik lagi? Aku kembali kau kelihatan kecewa. Kau takut aku rebut harta keluarga? Anak buangan keluarga Lianto? Bisa apa setelah kembali? Kalau aku bisa kalahin kau sekali, aku bisa kalahin kau 2 kali. Cuma kau yang anggap keluarga rusak itu berharga. Sebenarnya aku nggak berniat balik. Tapi lihat kau setegang itu, aku jadi merasa kayaknya aku perlu balik ke sana. Kau! Cukup Pak Tony. Aku datang hari ini bukan buat ikut campur masalah keluarga kalian. Bu Celia, asal kau setuju syarat sahamku, Yayasan Inggo bersedia keluarkan 15 triliun buat beli perusahaanmu sebanyak 51% saham. Jumlah ini sudah jauh melebihi nilai perusahaanmu sekarang. Pikirkan baik-baik. Kalian mau beli saham grup Sandi? Karena mau mengincar chip terbaru buatan kami kan? Barang penting bagi negara ini. Gak akan pernah kuserahkan ke orang Inggo. Jadi gak perlu dibahas lagi. Buang harapan kalian. Kakak ipar, kenapa kau keras kepala banget? Ini 15 triliun. Kalau punya uang segitu, keluarga Sandi bisa naik level lebih tinggi. Kalau kau menyinggung Pak Radit, kau yang akan rugi. Jangan panggil aku kakak ipar. Lihat mukamu yang rela jual negara demi untung pribadi. Aku merasa jijik. Wanita murahan.
malah nggak tahu diri. Usir orang-orang Inggo ini dari perusahaanku. Kayaknya kau belum tahu kekuatanku yang sesungguhnya. Lebih tepatnya, kau yakin orang lemah ini benar-benar bisa lindungi kau? Kau... Ferry, kau cari mati. Kau tahu nggak dia itu siapa? Orang tua mesum ini mau sentuh aku, sampai aku bereaksi mendadak. Ini bukan salahku kan? Bukan salahmu. Brengsek! Dasar orang Rokahina, kau berani pukul aku? Tunggu! Orang Inggo menjijikkan. Kau berani sentuh aku juga berani pukul kau. Yanto, kendalikan dia. Aku mau dia jadi kayak anjing, berlutut di depanku. Siap. Kami adalah orang Inggo yang mulia, dan kalian adalah makhluk Roka yang sangat hina. Apa kalian berani melawan kekuatan Dewa Matahari? Beku! Yanto adalah orang pilihan dari negara Inggo. Tatapan matanya bisa kendalikan tubuh seseorang, bahkan sampai ke pikirannya. Sekarang, apa kau nggak bisa gerak? Apa kau merasa takut? Ku kasih tahu ya, sudah terlambat. Ferry, ku kasih tahu ya, di dunia ini banyak hal dan orang luar biasa yang nggak bisa dibayangkan oleh pecundang sepertimu. Sekarang kau sadar betapa konyolnya dirimu? Ferry, kau nggak apa-apa. Kau beneran nggak bisa gerak. Cepat lepaskan dia. Bu Celia, kalau kau nggak tanda tangan, yang akan dikendalikan berikutnya adalah kau. Dengar Yanto, perintahkan dia menggonggong kayak anjing. Siap. Aku perintahkan kau untuk menggonggong. Brengsek! Yanto! Wow! Ada apa ini? Aku suruh kau! Aku suruh kau perintahkan dia menggonggong! Aku juga nggak tahu. Jelas-jelas aku kendalikan dia. Cuma segini? Ini apa yang terjadi? Sayang, menurutmu apa mungkin mereka kerjasama bikin sandiwara? Brengsek! Kau ini nggak percaya? Diam, Yanto! Apa yang terjadi? Itu, Yanto, jangan-jangan kekuatanmu bermasalah. Coba pakai tenaga penuh sekali lagi. Ayo, coba lagi. Aku nggak percaya. Di dunia ini, ada yang bisa lepas dari kendaliku. Berlutut sekarang juga! Sayang, cepat lihat. Dia melotot sampai darah keluar dari semua lubangnya. Aneh banget ya. Kenapa ini? Aku yang dikendalikan. Hei Yanto, kau kendalikan siapa sih? Yanto, kenapa dulu aku nggak sadar kalau kau serapi ini? Tuan Radit, aku juga merasa kau pria yang berwibawa. Dua orang ini aneh banget. Hei Yanto, Kalau dua orang saling suka, akhirnya bersatu juga. Mereka nekat melanggar aturan. Mereka itu memang berani.
Kalau kau... Aku pernah lihat orang jadi budak, tapi jadi budak buat anjing, dan kau setia pula. Kau itu benar-benar sangat langka. Jangan sombong dulu. Mau itu Yanto yang payah atau masalahmu sendiri. Atau kau memang punya trik busuk. Di mataku semuanya sampah. Nama Tony Lianto, status putra kedua keluarga Lianto, kemampuan punya panci harta karun, bisa ucap harapan pada panci harta karun dan wujudkan keinginan. Pantas saja kau pandai pura-pura. Ternyata kau punya rahasia. Aku sama sekali nggak paham omong kosong yang kau ucapkan. Dengar ya, jangan kira kau pasti menang. Kemampuanku nggak bisa kau bayangkan. Oke, bukannya kau mau pulang bersamaku? Ayo, aku cuma takut kau nggak berani. Panci harta karun nggak aku bawa. Kalau dia beneran datang, akan langsung kubunuh dia. Nggak usah tunggu hari lain. Kita berdua pulang bareng. Pas banget. Aku juga kangen ayah dan ibuku tercinta. Hari ini, aku bawa istriku ketemu mertua. Istri? Mertua? Ferry, kau memang nggak tahu malu. Semua orang juga tahu kalau kau cuma penjilat Celia. Apa kau benar-benar mikir dia suka sama kau? Makanya dia nikah sama kau? Dia cuma pakai kau untuk dijadikan tumbal. Tony, waktu Ferry belum balik, kau terus panggil aku kakak ipar. Kenapa kau secepat ini pura-pura nggak kenal? Kalian? Apa? Cepat tunjukkan jalan. Tony, urusan sudah kelar. Bu. Semoga kalian baik-baik saja. Ferry, kenapa kau pulang? Bibi Risa, itu nggak benar. Ini kan rumahku. Aku pulang ke rumah sendiri, masa harus minta izin? Ferry, 5 tahun lalu aku sudah usir kau dari rumah. Kita sudah nggak ada hubungan ayah dan anak. Kau masih berani pulang? Aku pembawa sial kan? Menghalangi Pak Gino naik jabatan dan dapat uang. Makanya aku diusir dari rumah dan disuruh hidup sendiri. Lagian kau masih punya Tony, anak dari selingkuhanmu. Keluarga Lianto nggak takut hancur. Kau diusir? Dulu bukannya kau bilang keluar buat cari pengalaman? Orang buangan kayak dia mana mungkin jujur sama kau. Satu-satu yang bisa dibanggakan cuma keluarga ini aja. Kalau keunggulan kecil ini sudah nggak ada, bukannya kau makin meremehkan dia. Diusir dari rumah, lalu aku tipu naik ke gunung. Ferry, aku... Itu semua masa lalu. Aku malah berterima kasih padamu. Kalau tidak kau suruh ke gunung, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Pecundang kayak kau nggak bisa jadi orang. Gayanya sok penting baru juga balik. Terus terang saja, kau cuma numpang nama lewat nikah. Jangan kira karena Celia mendukungmu, kau bisa ada di atasku. Naif sekali. Naik ke atasmu itu kesukaan Pak Gino. Aku sih nggak tertarik, Bibi Risa. Jangan asal bicara, nanti susah lulus sensor. Kau pasti nggak nyangka ya, baskom ajaibku ini bisa keluarin apapun yang aku mau. Termasuk pistol di tanganku ini. Ayam panggang. Kok bisa begini? Keluar ayam panggang. Aku beneran nggak nyangka. Barang ini hebat sekali. Kita nggak akan kelaparan. Harusnya nggak begini. Pasti ada yang salah. Sayang, mau emas nggak? Aku bisa ambilin banyak buatmu. Kita bagi 7:3. Banyak? Dari mana? Bisnis lama keluarga Lianto memang mengurus emas. Banyak stoknya. Kalau kau yakin, aku tentu mau. Biayanya aku tanggung. Aku 7, kau 3. Masuk akal. Kau mimpi apa sih? Aku 9,7, kau 0,3. Ini yang kau sebut 7:3. Ini barang gratis. Jawab, mau atau enggak? Mau. Kau tinggal tunggu barangnya. Kalian berdua, bisik-bisik apa? Yang barusan itu kecelakaan. Lihat yang benar sekarang. Baskom ajaib. Pasti tadi kurang jelas bilangnya. Yang aku butuh itu pistol. Pistol yang bisa membunuh. Ferry, siap-siap mati.
Baskom ajaib, jangan main-main lagi. Yang aku perlu itu sebuah pistol. Pistol yang bisa menembak. Nggak mungkin. Alat sakti ini belum pernah bermasalah. Keluarga kita jadi sukses gara-gara alat ini. Kenapa bisa begini? Kau tanya aku harus tanya siapa? Barang rusak ini malah pilih hari ini buat nyusahin aku. Sayang, dia sudah buang barang itu. Cepat ambil lagi. Barang kayak gini, kerjanya kayak baterai. Kalau sudah dipakai lama, harus isi daya lagi. Harus isi pakai emas, baru bisa dipakai lagi. Kau mau apa? Di rumahku, mau curi barangku. Dia sudah buang itu. Siapa bilang aku buang? Barang sehebat ini nggak akan kukasih ke orang lain. Kalian malah mau pungut. Jangan mimpi. Emasku bisa ada padamu. Apanya yang punyamu? Ada namamu? Kalau kau panggil, apa dia jawab? Betul itu. Semua orang di sini lihat jelas. Kau masukin kalung emas itu ke dalam baskom ajaib, bukan salah suamiku. Brengsek kau dasar pasangan sialan. Kalian tunggu saja. Kalau aku sudah isi daya baskom ajaib ini, ku hajar kalian sampai mati. Ayah, pinjamkan ke aku. Pasti kembali. Kalau gitu coba-coba. Apa masih bisa buat permintaan? Kayaknya masih kurang sedikit. Bu, kalung emas dan perhiasanmu pinjamkan ke aku. Kau ini. Itu semua aku yang belikan untukmu. Cincin emasku saja lenyap. Kau masih mikirin perhiasanmu. Cepat, masukin ke baskom ajaib. Cepat. Nah, semua harta keluarga kita sudah di sini semua. Ayah, tenang saja. Ini yang namanya habiskan harta untuk kembali. Kita kaya. Kau? Nah, kayaknya ada yang nggak beres. Kenapa emas kita muncul di tempat mereka? Tenang saja, Bu. Aku bisa rasakan baskom ajaibnya sudah pulih. Baskom ajaib, kalau sudah kenyang, mulailah bekerja. Tolong keluarkan satu pistol buat membunuh. Ada, Ferry. Aku mau lihat gimana kau akan mati. Nah, aku tahu. Aku nggak salah percaya sama kamu. Ferry, dewa pun nggak bisa selamatin kau. Jangan banyak omong. Cepat habisi dia. Semua emas itu harus kita ambil kembali. Betul.
bisa? Kenapa bisa begini? Aku tahu. Kalian sekeluarga repot-repot pura-pura begini cuma buat kasih aku uang, kan? Untuk jaga perasaanku yang rapuh ini. Takut aku menolak kebaikan kalian, jadi kalian pakai cara begini. Ada ayam panggang, pistol air. Adikku yang baik, dulu aku salah paham sama kau. Kau... Aku juga gak tahu, Bu. Baskom ajaib. Jangan main-main sama aku. Kau sudah makan banyak emas dariku. Sekarang kau harus kerja. Aku mau pistol. Pistol asli yang bisa dipakai. Sayang! Harta kesayanganku. Bukannya kau harta berharga. Kenapa bisa hancur? Baskom ajaib. Alat sakti itu sadar. Sudah ikut orang yang salah, jadi dia hancurin diri sendiri. Sayang, kau kenapa? Tony, ayahmu. Jangan-jangan serangan jantung. Aku bisa ilmu pengobatan, biar aku periksa. Cepat ambil. Ambil apa? Surat wasiat. Pak Gino terlalu banyak dosa. Hidupnya cuma mikirin gimana caranya menipu orang. Kalau terus begini, beban kerja jantungnya makin berat. Hari ini, akhirnya meledak. Pak Gino, kita tetap ayah dan anak. Aku jamin kau bisa pergi dengan tenang. Nggak akan terlalu menderita. Anggap ini baktiku sebagai anak. Warisan kasih aku setengah, nggak masalah kan? Minggir kau. Ayah, kau nggak kuat lagi. Kalau gitu, cepat tanda tangani surat wasiat. Kalau kau meninggal, warisan ini harus dibagi setengah ke dia. Mending kasih semua ke aku. Enggak, tolong aku. Aku masih bisa diselamatkan. Cepat panggil dokter. Panggil dokter. Selamatin apanya? Nggak dengar Ferry bilang kau sudah pasti mati. Mending cepat tanda tangan wasiat. Risa, aku sudah baik banget sama kamu. Kalau kau nggak punya uang, siapa yang mau hidup sama kau? Aku akan jujur padamu. Tony itu bukan anakmu. Nona Vika, Anda datang sendiri. Nona Vika, aku mohon, tolong aku. Kerajaan nggak butuh pecundang. Nona Vika, aku masih berguna. Aku dari dulu setia bekerja untuk kerajaan. Beri aku satu kesempatan lagi. Bajingan. Kau nggak paham kata Nona? Minggir! Vika itu petinggi kerajaan Inggo. Latar belakangnya luar biasa. Radit dan Yanto adalah bawahannya. Kali ini kayaknya akan repot. Tenang saja, tubuhnya nggak sebagus kamu. Bukan itu maksudku. Nona Celia, orang dari Roka yang bisa dibanggakan, jumlahnya nggak banyak. Dan kau salah satunya, apalagi kita sama-sama wanita, harusnya bisa bicara baik-baik. Nggak ada yang perlu dibahas. Aku nggak akan mengkhianati kepentingan negaraku. Lupakan niatmu itu. Dulu juga banyak orang yang bicara begitu. Tapi nasib mereka cuma satu. Jadi anjingku kayak Tony. Tony, benar kan? Benar, aku memang anjingnya Nona Vika. Guk. Tony, apa kau nggak punya harga diri? Jadi anjingnya Nona Vika adalah kebanggaan buat dia. Celia, jangan sok keras kepala. Percaya atau enggak, anak buahku ini semua sangat tertarik sama wanita Roka sepertimu. Bajingan! Apa bagusnya wanita? Tentu saja cuma Yanto yang paling lembut dan perhatian. Celia, berani juga kau kesini. Tapi, kenapa cuma kau yang datang? Mana Ferry? Atau apa dia tinggalin kau dan kabur? Lihat cepat. Iya, itu yang namanya Nona Jihan.
Cantiknya luar biasa. Auranya sempurna. Di Uram, cuma Celia yang bisa tandingi dia. Jangan bicara lagi, dia lihat ke sini. Cepat nunduk. Udah, nunduk saja. Jangan sampai dia perhatiin kita. Ayo nunduk. Nunduk lagi, nunduk. Kau cari aku ya? Kau dewa yang tinggalin Jihan dan kabur itu? Atau yang nikahi Dewi Uram, Celia Sandi. Brengsek juga kau. Sebutan dewa tadi membuatku senang. Tapi soal brengsek, aku nggak suka. Jaga omonganmu. Kau... Ternyata kau. Jadi itu kau, Ferry. Dendam lama dan baru. Bagus. Kau... Jadi kau si Ferry itu? Kupikir kau sudah lari dan sembunyi. Oke, karena kau sudah datang, pasti mau selamatin mereka kan? Kalau kau mau, selamatin ibu mertuamu. Boleh saja. Kau, kesini. Berlutut. Enggak, aku nggak mau. Apa kau bilang? Wanita tua ini gak pernah ramah ke aku. Kerjanya cuma nyuruh-nyuruh. Aku sudah muak dari dulu. Cepat hajar dia. Hantam yang keras. Kalau mati malah bagus. Kau nggak mau tolong orang? Aku nggak bilang mau menolong. Terus kau kesini buat apa? Buat nikah. Aku sama Jihan sudah ada janji nikah. Sekarang sudah banyak orang. Langsung saja nikah dan malam pertama. Buat nikah? Malam pertama? Kau berani panggil dia Jihan pula? Dasar brengsek, kau terlalu banyak mau. Kau sudah hilang akal ya? Jangan percaya omongan dia. Dia sengaja ngomong gitu supaya kau lepasin mereka. Hei bocah, ternyata licik juga kau ya. Kau sengaja bikin aku mikir dua orang itu gak ada nilainya. Lalu, harus kulepasin mereka begitu? Aku hampir masuk perangkap. Terserah mau lepas atau enggak. Atau hajar mereka lagi pun boleh. Ferry, kau manusia apa bukan? Sudah kuduga kau nggak tahu terima kasih. Aku ibu mertuamu. Nggak menolongku ya sudah. Tapi kau suruh mereka pukul aku. Dasar kau biadab brengsek. Kalian diam semua. Sekeluarga ini lagi main drama. Lumayan meyakinkan sih. Tapi aku gak akan pernah ketipu. Baik, kau yang bilang suruh aku pukul mereka kan? Oke, pengawal, seret mereka. Hajar sampai sekarang. Ferry. Dengar aku, gak apa-apa. Sok kuat. Kita lihat sampai kapan kau kuat pura-pura. Jangan pukul aku, kumohon. Jangan. Nggak sakit. Kau lagi ngapain? Aku juga nggak tahu. Aku tiba-tiba kakiku nyeri. Kayaknya kram. Tuan Simon, masih lanjut dipukul? Pukul saja. Siapa suruh berhenti? Lanjut pukul. Jangan. Kenapa ini? Kalian belum makan. Pukul yang keras sedikit. Aneh banget. Kok jeritanmu lebih keras dari yang dipukul? Berhenti pukul. Arya, kau baik-baik saja? Hah? Nggak tahu. Bukan cuma nggak sakit, malah enak rasanya. Luka-luka sebelumnya sudah sembuh. Bu, ibu mau coba? Boleh, aku coba. Dasar kau biadab. Setelah pulang aku akan mengulitimu. Simon, anakmu lahir tanpa pantat. Dasar nenek tua, aku bunuh kau. Bu, kau gak apa-apa. Jangan bikin aku takut, Bu. Tenang, dia baik-baik aja. Cuma kasih dia pelajaran biar dia kapok. Pengawal, seret nenek cerewet ini ke bawah. Ingat, jangan sampai mati. Karena aku masih harus urus dia nanti. Dan kau juga makhluk aneh. Hei Simon, balik ke sini. Kau belum sadar juga. Tiap kali kau serang Arya, serangannya balik ke dirimu sendiri. Kayaknya memang begitu. Siapa? Siapa yang kerjain aku? Kau yang bikin semua ini. Ternyata kau punya kemampuan juga. Jangan asal tuduh orang. Semua orang di sini lihat. Aku berdiri di sini dari tadi nggak ngapa-ngapain. Masih nggak ngaku? Sayang sekali, di dunia ini nggak ada yang bisa sembunyiin rahasia dariku. Trik kecilmu itu cuma sok pamer di depan yang lebih jago biar kubongkar topengmu.
tunjukkan siapa kau sebenarnya. Ferry, aku bisa buat seseorang tunjukkan jati dirinya. Semua yang ada dalam hati akan kelihatan, termasuk sisi tergelapnya. Karena kau keras kepala nggak mau ngaku di depan orang sebanyak ini, aku akan bongkar identitasmu. Kenapa? Pantatku gatal banget. Aku mau garuk pantatku. Lihat. Bukan. Kalian lihat aku kayak lihat monyet. Lihat apaan sih? Hei Simon, kau lagi ngapain? Apaan sih? Lagi garuk pantat gak lihat? Kau gak bantuin aku garuk? Dia terpaksa aku garuk sendiri. Kau? Memangnya kenapa? Hah, wajahmu cantik, tapi kau itu cacat. Kalau bukan karena keluarga Warto selama ini dekat dengan sekte Dewata dan mungkin bisa masuk ke sekte itu, aku gak sudi menjilatmu. Ferry, dia gila. Inilah dia yang sebenarnya. Pertunjukan baru dimulai. Tunggu dan lihat sendiri. Mau numpang nama ke sekte Dewata? Sudah tanya aku dulu belum? Oke, bagus. Akhirnya kau ngaku juga. Sudah lama aku mau bicara. Kau kira dirimu itu siapa? Memangnya kau ini orang baik ya? Hatimu itu gelap dan gak benar. Jangan kira aku gak tahu. Sejak awal kau gak suka laki-laki. Kau suka dengan perempuan kan? Hah? Diam sekarang juga. Tersinggung karena aku jujur ya? Dengar ya semuanya. Kalau si Jihan itu benar-benar mesum. Bukan cuma suka perempuan. Dia juga pernah bayangin jadi laki-laki. Dia diam-diam cari info untuk operasi ganti kelamin. Wah, parah juga. Yang benar saja. Bagaimana? Ini seru kan? Aku punya yang lebih heboh. Kalian jangan lihat. Di permukaan, dia putri sulung keluarga Warto. Kelihatan anggun dan mewah. Tapi sebenarnya tiap malam dia... Suruh dia diam! Tapi gak mau diomongin. Aku... Seret dia ke sini. Aku kenapa? Apa yang terjadi? Jihan, kenapa kau tampar aku? Kenapa kalian pegangin aku? Mau mati ya? Kenapa kalian semua lihatin aku? Apa yang barusan terjadi? Nunjukin sifat asli. Yang kebongkar malah aku. Itu jelas-jelas buat kau. Aku nggak paham kau bicara apa. Dengar Ferry, aku ternyata meremehkanmu. Aku barusan... Jihan, dengar dulu penjelasanku. Aku juga nggak paham kenapa aku ngomong ngawur begini. Percaya sama aku, itu bukan aku yang asli. Jelas-jelas ada yang menjebakku. Urusanmu nanti ku bereskan. Pergi sana. Ferry, kau mainin trik sebanyak ini cuma agar aku nggak batal tunangan sama kau. Dengar ya, jangan harap. Mencegah pembatalan pertunangan, ini memang nggak ada. Begini, balikin Leontin ibuku ke aku. Aku pergi sekarang juga. Mau batalin pertunangan silahkan, terserah mau ngapain. Kita berdua pisah di jalan masing-masing. Masih berdalih juga. Kau bikin nama baikku hancur. Kau mau lari dari tanggung jawab. Ini cuma Leontin milik orang meninggal. Kau bilang mau ini cuma alasan. Sebenarnya kau mau. Aku tetap di sampingmu dan terus cari muka sama sekte Dewata. Kalian bersedia anggap sekte Dewata kayak dewa? Apa hubungannya sama aku? Masih juga cari muka ke mereka. Dari atas sampai bawah, mestinya mereka yang cari muka ke aku. Anak muda zaman sekarang gak tahu diri sama sekali. Hah? Itu Dewa Perang. Dewa Perang datang sendiri. Katanya Dewa Perang dekat sama keluarga Warto. Kayaknya memang benar. Bukannya itu Jenderal Semprot? Jenderal Theo kan? Kenapa tangan kirinya dibalut perban? Kayaknya habis dihajar orang. Jenderal Semprot. Jenderal Semprot. Brengsek! Ini semua gara-gara kau. Ternyata Paman Joni datang. Tetua dari sekte Dewata sudah sampai di Urang. Sebentar lagi yang dari ibu kota juga akan datang. Tentu saja aku harus datang lebih dulu untuk menyambut. Ferry, tetua sekte Dewata mau datang. Datang saja, sekalian lihat tetua mana yang datang. Kenapa kau tegang begitu? Itu sekte Dewata. Mereka hidup di luar dunia fana. Katanya di sana ada dewa sungguhan. Belum ada yang lihat sendiri. Tapi yang jelas, sekte Dewata itu pelindung negara Roka. Gak ada yang berani sama mereka. Dewa sungguhan ya? Memang ada kok, tapi nggak sesakti itu. Nanti kalau orangnya datang, ku kenalin kau sama dia. Dia malah harus hormat padamu. Jangan asal bicara. Kalau ada yang dengar dan mengira kita nggak hormat pada sekte Dewata, nggak ada yang bisa nolong kita. Aku baru sampai Urang. Baru sehari. Tapi dari omongan orang-orang, namamu sudah sering kudengar.
Mau gimana lagi? Pesonaku ini memang benar-benar luar biasa. Saat aku merendah pun, tetap nggak bisa menutupi kehebatanku. Anak muda, jangan terlalu sombong. Dunia ini sangat luas. Ada banyak hal dan orang yang kekuatannya nggak bisa kau bayangi. Jadi jangan mentang-mentang punya sedikit kemampuan lalu merasa sekecil itu. Ingat sikapmu sekarang. Ketua Sekte Dewata sebentar lagi sampai. Sebentar lagi aku akan gabung ke Sekte Dewata. Sebentar lagi jarak antara kau dan aku akan makin jauh. Orang udik kayak kau gak pantas aku lirik. Iya. Aku orang desa, kau bangsawan. Makanya cepat balikin liontinku. Habis itu aku pergi. Mau sembah Sekte Dewata, silakan saja, oke? Kau masih mau kabur? Mimpi kau. Guru, dia hancurin nama baikku. Tolong bela aku. Kau dari tadi bilang kau dihancurkan orang. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kau nggak mau bilang, gimana aku bisa bantu? Betul itu. Sebenarnya aku salah apa ke kau? Coba bilang, biar gurumu dengar juga. Aku kenapa lama banget? Kau mau ngomong nggak? Kau capek begitu. Kalau kau nggak bisa ngomong, biar aku bantu. Ferry, jangan. Aku bantu kau buat buktiin juga kan? Kau mau gurumu bantu. Tapi kau nggak ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau begini, dia bisa serba salah. Masa kita biarin orang-orang bilang Dewa Perang Negara Roka nggak bisa bedain benar atau salah? Kau ini memang sombong dan reputasimu jelek. Tapi kalimat barusan ternyata ada benarnya juga. Kalau cuma bicara, pasti ada yang dilebih-lebihin. Mending lihat di HP biar lebih jelas dan langsung. Ini sebenarnya konten berbayar. Tapi sekarang, ku kasih lihat gratis. Guru, jangan dilihat. Ini beneran. Di video itu, yang buang air di celana itu kau. Ferry, semua gara-gara kau. Brengsek kau. Kau buat reputasiku hancur. Sudah. Malu-maluin banget kau ini. Video ini belum banyak yang lihat kan? Satu kota Uram sudah lihat. Kau nggak dengar tadi? Si brengsek ini nggak cuma merekam, tapi juga dijual buat cari uang. Hah? Baik. Aku benar-benar dipermalukan habis-habisan seperti ini. Kau juga. Mereka gak akan bilang Tio bikin malu. Mereka malah mentertawakan aku punya murid yang memalukan. Pak Tua, aku sudah hormati kau. Jangan berlebihan. Kenapa kau nggak tanya apa yang muridmu sudah lakukan? Muridku meski bersikap keras, itu memang wajar. Memangnya kau itu siapa? Berani sekali kau merendahkannya. Merendahkannya saja, itu sudah keterlaluan. Kau malah bikin aku ikut ditertawakan. Kau harus bayar akibatnya. Mau bertindak? Coba saja. Di negara Roka, belum ada orang yang berani bicara begitu ke aku. Sekarang berlutut, minta maaf. Agar martabatku kembali. Mungkin ku biarkan kau hidup di sini. Gak usah dipikir, jangan ampuni aku. Aku sudah muak hidup, aku beneran mau mati. Kita lihat apa kau mampu bunuh aku. Orang ini berani bicara begitu ke Dewa Perang. Dia memang cari mati. Jangan-jangan setelah menang dari Theo, dia pikir dia bisa melawan Dewa Perang. Wah, dia serahkan nyawanya begitu saja. Memang pantas. Baik, aku penuhi permintaanmu. Dewa Perang hati-hati. Orang ini punya kemampuan yang sangat aneh. Dia bisa pindahkan serangan ke orang lain. Selama ini aku sudah hadapi banyak lawan. Satu pukulan cukup bisa hancurin dia. Bisa tidak menangkis serangan itu. Dewa Perang cukup beri dia pelajaran ringan. Soalnya, ada urusan yang belum kelar dengannya. Oke, akan kuhormati permintaanmu. Ferry, hati-hati. Yet. Ini nggak mungkin. Theo. Kemampuan memindahkan serangan ini lebih kuat dari dugaanku. Ferry, ini yang bikin kau berani? Lumayan juga. Tapi di hadapanku, itu belum seberapa. Theo. Guru bisa nggak arahi dulu sebelum memukul? Baik. Master memang meremehkan lawan. Kau tenang saja. Kali ini aku akan menyerang sekuatnya. Aku gak akan beri dia kesempatan apapun. Anak muda, akan kulumpuhkan kedua tanganmu. Lalu aku serahkan kau ke keluarga Warto. Jangan salahin aku kalau menindas yang lemah. Kau sendiri yang cari mati. Pergi sana. Waduh. Lihat, motif
Motif bunga. Aduh, nggak kusangka dewa perang yang sangat dihormati pakai celana dalam mencolok begini. Orang tua ini sangat mengerikan. Dewa Perang, seleramu memang sungguh unik. Seleramu memang sungguh unik. Kau... Celana, guru! Celanamu terbang ke langit! Itu celana guruku! Jangan teriak-teriak begitu. Aku gak buta. Kau takut orang gak tahu kalau itu celanaku ya? Guru, sekarang gimana? Kalau begini gimana bisa ketemu orang? Muridku yang baik kau. Lepaskan celanamu, kasih ke guru, cepat. Guru, syarat lain masih bisa kuturuti, tapi yang ini nggak bisa. Kau... Aku sudah ajarkan semua ilmuku padamu. Kau bilang akan hormat padaku kayak ayah sendiri. Cuma lepas celana saja kau gak rela. Dasar murid durhaka. Hei, berhenti! Berhenti! Berhenti murid durhaka! Berhenti murid durhaka! Kau mau apa? Bukan urusanmu. Balikin giok itu padaku. Batalkan pertunangan ini. Oke. Berlutut. Katakan pada semua orang, kalau akulah yang batalin pertunangan. Bilang ke mereka, hal yang paling kau sesali seumur hidupmu adalah putus dariku. Aku sudah menghormatimu. Tetua Yudi datang sendiri. Simon, dorong aku ke sana. Ferry, mumpung masih sempat, ayo kita kabur. Aku akan jual semua hartaku. Lalu kita kabur sejauh mungkin ke luar negeri. Mungkin kita masih bisa selamat. Kenapa harus lari? Kabur. Jihan ini jelas-jelas dekat sama sekte Dewata. Begitu mereka turun tangan, kita nggak akan sempat kabur. Mereka nggak perlu bertindak. Cukup dengan satu kalimat, semua orang di sini langsung berebut buat bantu mereka. Tenanglah. Kau tetap di sini, jangan kemana-mana. Nggak akan kenapa-kenapa. Aku tahu kau punya kemampuan, tapi ini sekte Dewata. Nggak ada yang berani lawan mereka. Sudahlah, nggak kabur nggak masalah. Kalau mati kita mati bareng. Jihan Warto memberi salam pada Tetua Yudi. Kau ini cucunya Wakawarto, ha? Ya, Tetua Yudi. Cakawarto itu kakekku. Aku sering dengar dia menyebut Anda. Katanya dulu kalian sahabat lama. Pernah keliling bersama menjelajahi negeri ini. Dia bilang kalau ada kesempatan, aku harus menyapa Anda. Bagus. Cucunya Caka. Sopan dan tahu diri. Aku dan kakekmu berutang budi padanya. Dia titip satu permintaan, makanya kali ini aku bisa kabulin permintaanmu. Tetua Yudi, aku ingin gabung ke sekte Dewata. Aku sudah menghormatimu. Ada apa ini? Kenapa kau pukul dia? Kau berani memukul Jihan? Kalau memang perlu, aku berani telanjangi dia dan seret dia dari Uram ke ibu kota, lalu lempar ke depan kediaman Warto. Kau percaya nggak? Dengar Ferry, sia-sia saja tetua dari sekte Dewata sudah sampai di luar villa. Sebentar lagi tiba. Aku akan gabung ke sekte Dewata. Sekarang, kau sombong banget. Nanti kau akan jadi serendah apa? Serius? Tetua sekte Dewata sudah datang? Baguslah. Nanti, apa kau masih berani sombong? Akan kubuat kau berlutut di depanku, biar ku hancurkan jarimu satu persatu. Lalu kau menangis mohon ampun padaku. Kau pikir masuk ke sekte Dewata bisa membuatmu berubah total? Kau sama sekali nggak tahu sekuat apa sekte Dewata. Begitu aku masuk ke sana, bukan cuma kakiku bisa sembuh, tapi status itu juga bisa bikin aku berdiri di puncak kekuasaan Roka. Karena sekte Dewata adalah pelindung utama Roka. Kok aku baru tahu sekte Dewata sehebat itu? Dasar bodoh. Kau paham apa? Nanti, aku nggak butuh kuasa atau jabatan apapun. Status sebagai murid sekte Dewata cukup untuk menginjak siapapun. Karena di sekte Dewata tersimpan satu-satunya jalan untuk menjadi dewa. Aku nggak muluk-muluk mau jadi dewa, tapi aku mau kau tahu, seekor anjing dari sekte Dewata jauh lebih berharga dari nyawamu. Tetua sekte Dewata datang! Kau tahu ini namanya apa? Ini namanya beruntung sejak lahir. Ini adalah sekte Dewata. Banyak orang sampai jukir balik tetap nggak bisa masuk sana. Kepala keluarga Warto yang lama dulu pernah kasih satu jasa dan bikin Jihan masuk ke dalam. Benar juga. Begitu Jihan beneran jadi murid sekte Dewata, dia
akan sengsara. Menurutku, permintaan ini sebenarnya bukan masalah. Tetua Yudi, apakah ada kendala? Bukan begitu. Sekte Dewata punya aturan. Siapapun yang mau masuk harus dapat izin ketua sekte. Kau harus memberi salam hormat sujud 9 kali, baru resmi jadi murid. Tapi sekarang ketua sekte lagi nggak di sekte. Ketua sekte di mana? Itu aku juga nggak tahu. Tapi sebelum turun gunung dia bilang mau datang ke kota Uram. Tapi soal Uram bagian mananya, aku juga nggak tahu. Uram? Ketua sekte ternyata ada di Uram. Ferry, kau dengar nggak? Tetua Yudi bilang ketua sekte Dewata ada di Uram. Aku dengar. Itu ketua sekte Dewata. Pasti kayak dewa sungguhan. Penasaran kayak gimana wujudnya? Mungkin kakek berambut putih, berwajah muda dan kelihatan baik hati. Baik hati apanya? Kakek tua. Bukan kakek, tapi suami. Suami? Situasi lagi serius, kau masih sempat bercanda? Geng Tarot apaan? Lobak-lobakan apa? Aku ketua sekte Dewata. Kau kira aku pura-pura? Masa sih? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa kebetulan? Nggak apa-apa. Tunggu sampai ketua balik. Aku kasih tahu dia langsung. Tidak ada masalah. Tetua, boleh aku tahu nama dan wajah ketua? Aku akan suruh orang buat cari, meski harus ngubek seluruh Uram. Aku akan tetap cari dia. Ketua kami yang terhormat itu sekarang sudah hampir jadi dewa sejati. Kalau dia memang mau ketemu kau, tidak perlu repot-repot. Terpisah sejauh apapun, dia tetap bisa bikin ketemu kau. Tapi kalau dia nggak mau ketemu kau, meski dia berdiri di depanmu, kau nggak dikenali. Dewa sejati? Apa mungkin di dunia ini beneran ada dewa sejati? Kalau aku bisa ketemu ketua sekali saja, aku nggak akan menyesal seumur hidup. Tetua Yudi, kalian ternyata akhirnya datang juga. Juni Sinto, kenapa kau begini, ha? Guru, jangan ketawa. Sudah, jangan dibahas. Seumur hidup aku melatih elang. Hari ini mataku dicakar elang. Ini... Aku jadi penasaran. Orang macam apa yang bisa bikin kau begini? Kau... Anak itu memang sombongnya bukan main. Hari ini aku mohon ke Tetua Yudi, biar Tetua sendiri turun tangan dan hancurin dia sekarang juga. Ini ngawur. Kalau aku turun tangan, bukannya aku menindas orang yang lemah. Tetua Yudi, Anda mungkin belum tahu. Kemampuan anak itu aneh banget. Kami nggak tahu harus gimana. Kalau begitu, aku jadi mau lihat sendiri. Ferry, maju dan terima kematianmu. Yudi, keren juga kau sekarang. Yudi? Kenapa sakral itu? Kau ketemu Tetua Yudi, cepat berlutut dan hormat. Kau cari mati ya? Jangan-jangan dia kaget sampai bodoh. Tadi sombong banget. Terusin dong. Coba sombong lagi, aku mau lihat. Kau sendiri yang bilang. Seumur hidup aku belum pernah lihat permintaan seaneh ini. Oke, aku turutin. Kau berani pukul aku? Guruku dan para tetua ada di sini. Kau masih berani juga? Soalnya aku memang sombong. Dasar bocah kurang ajar. Mau mati pun kau masih belagu saja. Tetua Yudi, tolong ada turun tangan. Aku... Ketua, salam hormat ketua. Salam hormat ketua. Ketua? Kak, aku sudah tahu. Aku memang orang pertama yang nemuin. Aku ini jenius. Mulai sekarang panggil aku Detektif Arya. Ini mana mungkin? Tetua Yudi, apa Anda salah orang? Mana mungkin dia ketua sekte Dewata? Kau kaget ya? Atau kau senang nggak? Ini gak masuk akal. Jelas-jelas mustahil. Gak bisa. Aku harus kabur.
Orang ini jahat banget. Bawa dia ke gunung. Ikat di tebing petir 7 hari. Siap. Soal kalian berdua, Ferry, jangan. Kak Ferry, ampuni aku. Aku yang buta. Aku yang tadi kehilangan akal. Kak Ferry. sudahlah. Bawa dia juga. Biar dia temani Simon di sana. Dasar bocah, kau bikin aku celaka. Kau tahu gak, tebing petir itu tempat kayak apa? Sekali petir turun, kulitku bisa terkelupas 1 lapis. Kucekik kau. Celak aku. Tuan Yudi, dasar berdurhaka. Tolong. Ini simbol pertunangan kita. Apa boleh aku simpan? Kau nggak tahu malu juga. Jangan sampai aku turun tangan. Apa aku ini kelihatan kayak badut? Ya, tapi bukan lucu, malah menyedihkan. Yudi? Ya, Ketua. Dia bilang seumur hidupnya cita-cita terbesarnya masuk ke sekte Dewata. Wujudkan keinginannya, lalu sembuhkan kedua kakinya. Tapi setelah naik ke gunung, jangan turun lagi. Habiskan hidup jaga gerbang sekte, biar nggak turun dan nyusahin dunia lagi. Jangan! Aku nggak mau naik gunung! Aku nggak mau! Sekte Dewata bukan tempat yang bisa kau datangi sesuka hati. Kau yang bilang. Di negeri Roka, nggak ada yang berani lawan sekte Dewata. Siap. Aku tahu dia cucu teman lamamu, tapi kau jangan pilih kasih. Kalau enggak, kau tahu aku gimana. Tenang Ketua, setelah aku bawa dia ke gunung, aku akan serahkan dia ke pengadilan. Aku nggak akan berhubungan sama dia lagi. Percayalah pada aku, Ketua. Santai saja bicaranya, kau ketakutan begitu. Oh ya, Yudi, nggak kusangka. Di atas gunung kau cuma jadi tempat melampiaskan marah. Siapapun bisa menendangmu. Tapi setelah turun gunung, temanmu banyak juga. Semua itu waktu aku masih muda. Ketemu saat dia berkelana. Oh ya, Ketua. Kenapa kau bisa ada di sini? Kau ngomong begitu malah bikin aku ingat. Sayang, kesini. Semuanya tunjukkan semangat. Tunjukkanlah jiwa dan wibawa orang sekte Dewata. Sapa Ibu Ketua dengan suara keras. Salam hormat Ibu Ketua. Salam hormat Ibu Ketua. Jangan begitu. Aku nggak layak. Kau malah ingatkan aku. Kayaknya kita masih masa tenang sebelum cerai. Kayaknya statusmu sebagai Ibu Ketua nggak akan bertahan lama. Ferry, di saat seperti ini, jangan sindir aku. Kalau begitu ikut aku. Kita mau kemana? Ke kantor catatan sipil buat batalin pengajuan cerai.